Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia dan anugerah yang masih dicurahkan kepada kita sekalian. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, suri teladan dan Nabi kita yang kita cintai, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut tentang adab-adab membaca Al-Qur'an. Ya, terakhir kita telah menyebutkan dalil-dalil tentang membaca Al-Quran dengan suara yang besar atau dengan suara yang jahar, ya. Beserta komentar-komentar para ulama. Selanjutnya dalil-dalil tentang membaca dengan ikhfa atau dengan sir atau dengan khafi, ya, atau dengan suara yang rendah, ya. Berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab beliau, wa qad nuqila an jama'atin minas salafi ikhtiyarul ikhfa'i li khawfihim mimma dzakarnahu. Fa'anil A'mash qala dakhaltu ala Ibrahim wa huwa yaqra'u fil mushafi fasta'dhana alayhi rajulun faghattahu wa qala la yara hadha anni kuntu aqra'u kulla sa'ah. Wa an Abil Aliyah qala kuntu jalisan ma'a ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa radiya anhum faqala rajul minhum qara'tu al-lailata kadza faqalu hadha hadduka minhu. Wa yustadallu li haula'i bi hadithi Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-jahiru bil Qur'an kal jahiri bis sadaqah wal musirru bil Qur'an kal musirri bis sadaqah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wan Nasa'i wa qala at-Tirmidzi haditsun hasan. Wa qala at-Tirmidzi ma'na hadzal hadithi anna alladhi yusirru bi qira'atil Qur'an afdalu min alladhi yajharu biha. Lianna sadaqatas sirri afdalu inda ahli ilmi min sadaqatil alaniyah. Qala wa innama ma'na hadzal hadithi inda ahli ilmi likay ya'man rajulu minal ujub. Lianna alladhi yusirru bil amali la yakhafu alayhi minal ujub kama yakhafu alayhi min alaniyah. Qultu wa kullu hadha muwafiqun lima taqaddama taqriruhu fi awwalil fasli min at-tafsil wa annahu in khafa bisababil jahri syai'an mimma yakrahuhu lam yajhar wa in lam yakhaf ustuhibba lahu al-jahru fa in kanatil qira'atu min jama'atin mujtami'in ta'akkada istihbabul jahri lima qaddamnahu
walima yahsulu fihi min naf'i ghairihim wallahu a'lam. Dan telah dinukilkan dari jamaah dari kalangan as-salaf as-salih ikhtiyarul ikhfa, mendahulukan al-ikhfa, mendahulukan atau memilih untuk membaca dengan khafi, karena mereka khawatir dari apa-apa yang telah kita sebutkan, khawatir dari riya, ujub dan seterusnya yang sudah disebutkan di awal bab, di awal fasal. Dari Al-Imam Al-A'mash rahimahullahu taala berkata, saya masuk menemui Ibrahim dan beliau sedang membaca dengan mushaf. Maka ada seseorang yang ista'dzana, meminta izin kepada beliau. Maka beliau menutup mushafnya dan mengatakan, jangan sampai orang ini melihat bahwa, atau jangan sampai orang ini berpendapat bahwa saya, atau menyangka atau mengatakan bahwa saya telah membaca Al-Quran sepanjang waktu. Jadi ini kisah Imam Ibrahim, yang disebutkan oleh Imam A'mash. Saking khawatirnya beliau dari ketidakikhlasan membaca Al-Quran, sangat dijaga. Ini gambaran para salaf bagaimana mereka menjaga niatnya, menjaga hatinya supaya tetap ikhlas, karena membaca Al-Quran adalah ibadah. Kapan dia tidak ikhlas maka sia-sia. Jadi mereka jaga betul itu keikhlasan. Bagaimana cara menjaga? Sekuat tenaga. Jangan sampai ada terbesit di dalam hati sesuatu yang bernilai riya atau ujub. Maka Imam Ibrahim disebutkan oleh Imam A'mash, ketika saya mengunjungi dia, beliau sedang membaca Al-Quran, tiba-tiba beliau tutup DP mushaf. Beliau tutup mushafnya. Beliau tidak ingin dilihat membaca oleh orang lain karena khawatir nanti dipuji dia, khawatir pujian dari manusia. Sampai dia mengatakan, la yara hadza anni kuntu aqra'u kulla sa'ah. Jangan sampai orang ini melihat saya kemudian timbul dalam dirinya bahwa Imam Ibrahim ini baca Quran terus ini, baca Quran terus, mushafnya tidak pernah lepas, atau kata-kata semisalnya mengandung pujian. Dan pujian manusia itu seperti pisau, pisau bermata dua, bisa menjadi kesaksian orang tentang kebaikan kita, tapi bisa juga jadi penyebab hati kita bergeser niatnya, yang tadinya ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, dan ketika ada pujian dari manusia langsung membusung dadanya. Mantap saya ini. Seperti itu yang mereka khawatirkan. Nah, kalau para salaf khawatir, tentu kita ini harus lebih khawatir. Kita sering melakukan hal-hal yang di luar tuntunan dari para salafus salih. Makanya sebisa mungkin tentang niat ini, kata para ulama, sangat penting untuk selalu diperhatikan. Nah, ini karena beliau khawatir. Dan juga disebutkan dari Abil Aliyah berkata, saya pernah duduk bersama para sahabat Nabi, para sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu ta'ala anhum,
Maka seorang di antara mereka berkata, qara'tul lailata kadza. Faqalu hadza hadduka minhu. Jadi seorang di antara mereka mengatakan, saya membaca malam ini kadza, ya, sekian, begini, ya. Maka mereka mengatakan, hadza hadduka minhu, ya, inilah bagianmu darinya, ya, bagian yang kau dapatkan dari membaca itu, ya. Dan di antara dalil yang dijadikan untuk mereka adalah hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, ya, di mana Uqbah bin Amir radhiyallahu taala mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang menjaharkan Al-Qur'an sebagaimana atau seperti orang yang menjaharkan sedekah, dan orang yang mensirkan Al-Qur'an seperti orang yang mensirkan sedekah, ya. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i rahimahumullah. Imam Tirmidzi mengatakan haditsun hasan. Lalu Imam At-Tirmidzi menjelaskan ini. Apa maksudnya dari hadis ini? Beliau jelaskan, makna hadzal hadithi anna alladhi yusiru bi qiraatil Qur'an afdalu min alladhi yajharu biha. Lianna sadaqata sirri afdalu inda ahli ilmi an sadaqatil alaniyah. Makna hadis ini kata Imam At-Tirmidzi bahwasanya orang yang membaca Al-Qur'an dengan sir atau dengan khafi atau dengan suara yang rendah lebih afdal daripada orang yang membacanya dengan jahar. Sebagaimana karena sedekah, ya, sedekah sir, ya, dalam pendapat ahlul ilmi afdal, lebih afdal daripada sedekah terang-terangan, ya, berdasarkan ayat in tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tu'tuha wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Ya. Tentang sedekah Allah mengatakan apabila kalian bersedekah, ya, dan kalian memperlihatkannya tubdu fa ni'mahi, maka itu sedekah yang baik. Ya. Wa in tukhfuha, tapi kalau kalian sembunyikan, wa tu'tuhal fuqara, dan kalian memberikan kepada orang-orang fakir, fahuwa khairul lakum, itu lebih baik, ya. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, dan hadisnya ini disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan hadis yang hasan, ya. Disebutkan juga dalam ta'liqnya oleh Syekh Al-Arnaud, isnaduhu hasan, ya. Hadis yang hasan. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan pahala membaca Al-Qur'an, ya, sebagaimana pahala sedekah. Ya. Karena sedekah dan membaca Al-Qur'an itu, ya, dua buah ibadah yang bisa dimasuki oleh riya. Ya. Mirip-mirip. Ya. Bisa dimasuki oleh riya, ya, oleh ujub. Makanya Allah mengatakan kalau kita bersedekah dengan sir, ya, dengan khafi, itu lebih baik. Kenapa? Karena lebih terjaga dari riya. Nah, begitu juga kata Rasulullah membaca Al-Qur'an. Ya, membaca Al-Qur'an itu juga rawan, ya. Rawan hati kita tergores dengan niat yang tidak diinginkan itu, ya. Maka Rasulullah mengumpamakannya seperti sedekah. Jadi kata Imam Tirmidzi, sebagaimana sedekah itu dalam pendapat para ulama lebih baik disirkan daripada dijaharkan. Nah, begitu juga membaca Al-Qur'an lebih baik disirkan daripada dijaharkan. Ya.
Disirkan artinya kita membaca dengan suara yang ya cuma kita sendiri yang dengar. Ya, ketika kita membaca sendiri. Dan beliau mengatakan wa innama ma'na hadzal hadithi inda ahli ilmi likai ya'manur rajulu minal ujub. Dan makna hadisnya seperti yang kita sebutkan tadi menurut para ahli ilmi, agar seseorang bisa aman ya, dari sifat ujub. Karena orang yang mensirkan amalnya ya, orang yang merahasiakan amalnya tidak akan khawatir dari ujub ya. Sebagaimana kekhawatiran kalau dia menjaharkan ya. Jadi kekhawatiran ujub itu lebih besar ketika dijaharkan maksudnya ya. Kekhawatiran ujub lebih kecil ketika disirkan ya. Walaupun orang yang sir pun terkadang bisa riak juga ya. Tapi peluangnya lebih kecil ya, peluang untuk riak lebih kecil ya. Walaupun masih bisa terjadi, bisa saja. Namanya hati manusia ya. Hati manusia itu kan cepat sekali berubah ya. Makanya sumyal qalbu qalban, kata para ulama, sumyal qalbu qalban ya, litaqallubihi. Kenapa qalbu itu disebut qalbu? Karena dia taqallub. Taqallub itu bolak-balik ya. Makanya ada doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Kenapa? Karena hati itu cepat sekali berubah. Dan perubahannya ya waktunya tidak bisa diduga. Kadang sepersekian detik berubah dia. Makanya amal hati itu sesuatu yang sangat agung, tetapi juga untuk menjaganya cukup susah. Makanya dalam ayat, dalam hadis banyak sekali yang menjelaskan tentang upaya untuk memperbaiki hati, memperbaiki kalbu, karena dia adalah otak dari segala jenis amal soleh kita ya. Kalau otaknya berubah, udah selesai ya, berubah juga amal yang lainnya ya. Karena itu para ulama mengatakan semakin kita merasa aman ya, atau semakin kurang kekhawatiran untuk riya, maka amalnya semakin afdal ya. Tapi semakin besar kekhawatiran untuk riya, maka amalnya juga semakin turun kualitasnya. Nah ini kata para ulama kita. Nah berkata Imam Nawawi, qultu, nah ini kata Imam Nawawi, beliau memberikan komentar tentang penjelasan hadis tersebut. Wa kullu hadza muwafiqun lima taqaddama taqriruhu fi awalil fasli min at-tafsir. Dan semua ini sesuai dengan apa yang telah kita kemukakan di awal fasl ini tentang perinciannya. Perincian membaca Al-Qur'an dengan jahar, dengan dengan jahar atau dengan sir, mana yang lebih utama. Jadi kita sebutkan di awal fasl bahwa kondisi yang lebih utama itu nanti dilihat juga dari sisi kondisi ya, kondisi dan juga urgensi dan juga fungsinya apa ya, apa fungsinya kita menjaharkan ya. Kalau fungsinya lebih banyak menjaharkan ya, seperti mengajar, berhalaqah dan sebagainya, nah itu jahar lebih utama. Tapi kalau fungsinya hanya untuk diri kita sendiri saja, kita ingin khusyuk, kita ingin menghayati, mentadaburi lebih dalam makna ayat itu, maka kita memilih cara yang sir ya. Wa annahu in khafa bisababil jahri syai'an mimma yakrahu lam yajhar ya, bahwasanya
seseorang yang khawatir kalau dia menjaharkan bacaannya, dia tidak menyukai sesuatu yang akan terjadi, maka dia tidak usah menjaharkan. Wa in lam yakhaf ustahibba lahul jahr. Nah, tapi kalau kekhawatiran ini tidak ada, ya, tidak khawatir riya, tidak khawatir ujub, tidak khawatir pujian manusia dan sebagainya, ya, maka diistihbabkan untuk dijaharkan. Karena banyak manfaatnya seperti yang kita sebutkan di awal fasal. Apabila qiraahnya bersama jamaah, ya, secara bersama-sama, maka otomatis jahar harus menjadi pilihan, ya, karena tidak mungkin kita baca sama-sama kemudian semua jahar, badeng-badengan, ya. Apalagi untuk mengajar, ya, kalau mengajar otomatis harus jahar, ya, mencontohkan bacaan yang sesuai dengan hukum tajwid, maka seorang guru harus menjaharkan dengan sebaik-baiknya, ya, dan dia lantunkan bacaannya dengan sefasih-fasihnya, ya, karena dia sedang mengajarkan bacaan yang benar. Nah, itu wajib untuk dijaharkan malah, ya, kalau kita mengajar. Nah, kalau kita tadarus juga seperti dalam hadis yang kita sebutkan, nah, itu juga harus jahar, ya, karena bagian dari tadarus itu adalah saling meluruskan bacaan. Maka bagaimana cara meluruskan bacaan kalau membacanya saja dengan sir, tidak didengar orang lain, ya, maka istihbabnya dijaharkan. Walima yahsulu fihi min naf'i ghairihim, ya, karena ada juga manfaat-manfaat untuk orang lain. Baik. Jadi ini dalil-dalil bacaan sir, bacaan jahar. Jadi dua-duanya boleh, ya, membaca sir boleh, membaca jahar boleh, ya. Cuma mana yang lebih afdal? Nah, sesuatu yang lebih afdal itu tergantung kepada beberapa hal, dari kondisi, kemudian manfaatnya, ya, kemudian kekhawatiran riya atau tidak, ya, itu sebenarnya. Jadi tergantung itu, ya. Intinya dibolehkan semua, ya, membaca jahar, berkelompok, sendiri, ya, itu semua dibolehkan, ya. Fasal selanjutnya, fi istihbabi tahsinis shaut bil Quran, ya. Adab yang selanjutnya adalah diistihbabkan membaguskan suara dengan Al-Quran, ya. Ketika membaca Al-Quran, kita berusaha membaguskan suara kita atau memfasihkan, ya, memfasihkan penyebutan huruf makhrajnya sebaik-baiknya, semaksimal kemampuan, ya. Tentu orang beda-beda, iya jelas beda-beda, tapi semaksimal pengetahuan kita itu yang harus kita gunakan. Ajmal ulama radhiyallahu ta'ala anhum minas salafi wal khalafi minas sahabati wat tabi'in wa man ba'dahum min ulama'il amsar a'immatil muslimina ala istihbabi tahsinis sauti bil Qur'an wa aqwalahum wa af'aluhum masyhuratun nihayat asy-syuhrah fa nahnu mustaghnuna an naqli syai'in min afradiha, ya. Bersepakat para ulama radhiyallahu ta'ala anhum, ya, semoga Allah meridhai mereka, dari kalangan salaf dan khalaf, jadi ulama terdahulu dan ulama setelahnya, ya. Ulama generasi terdahulu dan generasi setelahnya, baik itu dari kalangan para sahabat, para tabi'in, dan para imam-imam setelah mereka atba'ut tabi'in, ya, dari ulamaul amsar, ya. Ulamaul amsar ini jamak dari kata misr, ya, artinya kota. Amsar artinya kota-kota, ya. Ulamaul amsar artinya para ulama kota-kota, ya. Tapi maksudnya bukan ulama di kota-kota. Ini menunjukkan bahwa para ulama di seluruh negeri, gitu. Di seluruh negeri kaum muslimin, dari barat sampai timur, dari utara sampai selatan, ya, disebut amsar, ya. Jadi dari semua kalangan para ulama
kaum muslimin di seluruh dunia, ya, bisa kita katakan demikian, ya, karena ulama-ulama amsar, ya. Mereka sepakat untuk apa? Istihbabnya memperbagus suara ketika membaca Al-Quran, memperbagus suara ketika membaca Al-Quran. Artinya menggunakan suara yang terbaik yang kita punya, yang dianugerahkan oleh Allah itu, kita gunakan sebaik-baiknya untuk membaca Al-Quran. Perkataan mereka, perbuatan mereka masyhur, ya. Nihayat asyuhrah, artinya masyhur sekali, tidak diragukan lagi. Maka kita mustaghnuna an naqli syai'in min afradiha, ya. Kita mustaghnun itu artinya apa? Seperti apa namanya? Tidak membutuhkan untuk berbicara banyak, ya, karena sudah masyhur, ya. Sudah masyhur, sudah terkenal, sudah disepakati, ya. Jadi kita tidak perlu menjelaskan panjang lebar lagi, ya, karena cukup dengan apa yang mereka ungkapkan itu. Wa dalailu hadza min hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustafidatun 'inda al-'amati wal khassati, ya. Dan dalil-dalil tentang hal ini dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mustafidah. Mustafidah artinya sangat banyak, ya. Dari mustafidah itu dari kata fadha yafidhu, faidan. Asal katanya fadha yafidhunya banjir, fadha yafidhu faidan. Faidan itu banjir, ya. Jadi saking banyaknya hadis itu diibaratkan seperti banjir yang sangat besar karena sangat banyak, ya. Namanya mustafidah, istifadah. Jadi sama dengan masyhur, ya. Artinya hadis-hadis tentang membaguskan suara ketika mengaji, membaca Al-Quran itu hadis yang tidak perlu diragukan lagi, sangat banyak sekali, ya. Saking banyaknya seperti banjir dia, seperti banjir, ya, sangat banyak. Diketahui oleh kalangan umum dan kalangan khusus, ya. Artinya kalangan umum ini kalangan umat kaum muslimin secara umum, kalangan khusus diketahui oleh para ulama, ya. Seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, zayyinul qur'ana bi aswatikum, wa hadis laqad utiya hadza mizmaran, wa hadis ma adzinallahu, wa hadis lallahu ashaddu udhunan waqad taqaddamat kulluha fil fasl as-sabiq, ya. Jadi di antaranya hadis-hadis yang sudah disebutkan di awal fasal ini, ya. Hadis tentang Abu Musa al-Asy'ari yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena saking bagusnya suara beliau seperti mizmarnya Nabi Daud, ya. Keindahannya seperti seruling Nabi Daud. Seperti suara Nabi Daud itu bukan seruling yang ditiup begitu, ya. Tapi saking indahnya suara beliau itu seperti orang mendengar seruling yang terlena, ya. Ketika mendengar beliau bukan Nabi Daud berseruling bertiup begitu, ya. Tapi ketika beliau membaca Zabur, ya, kitab beliau itu, kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Zabur. Ketika beliau membaca kitab Zabur itu, orang mendengar suaranya itu terlena, ya, atau terbawa gitu, ya, makanya disebut seperti mizmar. Nah, di kalangan sahabat Nabi yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam punya suara yang melenakan, ya, itu diantaranya adalah sahabat beliau yang mulia Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala. Hadis yang pertama yang dijadikan sebagai pijakan, zayyinul qur'ana bi aswatikum, ya, hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kalian, ya. Ini suara-suara yang bagus, suara yang baik. Makanya orang yang punya suara bagus-bagus itu seharusnya dia gunakan untuk membaca Al-Quran dulu, ya, sebelum menyanyikan lagu-lagu apa saja, ya. Andaikan kalau dia buat Al-Quran, suaranya yang indah itu dia gunakan untuk baca Al-Quran, tentu pahalanya sangat Masya Allah, ya, sangat banyak sekali. Jadi sebelum dia gunakan untuk menyuarakan hal-hal yang di luar Al-Quran, ya, tentu kalau dia muslim, ya, kalau orang muslim yang bagus suaranya, ya, andaikan mereka menggunakannya untuk membaca Al-Quran dengan penuh penghayatan, Masya Allah, betapa banyak orang yang
yang mendapatkan manfaat, dan juga dia mendapatkan pahala yang sangat besar. Zainul Qur'ana bi aswatikum. Maka kalau punya suara yang bagus, ya, baca Quran dengan suara itu. Tentu dengan, sekali lagi, dengan niat yang lillahi ta'ala, ya. Bukan untuk dipuji karena bagus suara, tidak, tapi memang betul-betul karena ingin mendapatkan ridha dari Allah, ya. Kemudian hadis yang lain, laqad utiya hadza mizmaran, ya, ini hadis tentang Abu Musa al-Asy'ari. Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ini telah diberikan mizmar. Dan juga ma'adinallah, hadis yang sebelumnya kita sebutkan, tidaklah Allah mendengar, dan seterusnya. Lallahi asyaddu udhunan, Allah subhanahu wa ta'ala lebih asyad mendengarkan, ya, hadis-hadis yang sudah disebutkan di awal, ya, tentang Imam al-Asy'ari, Imam Abu Musa, sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Lallahi asyaddu udhunan illa rajuli hasanus saut bil Qur'ani min sahibi al-qainati ila qainatihi. Itu hadis-hadis yang kita sebutkan. Dan semuanya menunjukkan tentang disunnahkannya membaca Al-Quran dengan suara yang terbaik. Wa qad taqaddama fi fadli tartib haditsu Abdullah bin Mughaffal atau Mughaffal fi tarjihin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qiraah. Wa ka hadits Sa'd bin Abi Waqqas wa hadits Abi Lubabah radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man lam yataghanna bil Qur'an falaysa minnah. Rawahu Abu Dawud bisnadaini jayyidaini wa fi isnadi Sa'd ikhlafun la yadur. Ya. Dan sudah disebutkan dalam pasal sebelumnya tentang tartil, ya. Pasal tentang tartil, hadits Abdullah bin Mughaffal tentang tarjihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika qiraah, ya. Dan juga hadis Sa'ad bin Abi Waqqas dan hadis Abi Lubabah radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa lam yataghanna bil Qur'an falaysa minna. Barang siapa yang belum taghanna, ya, belum melantunkan ayat dengan indah, ya, padahal dia mampu. Ya, taghanna itu seperti ghina, menyanyi, ya. Jadi bukan membaca ayat seperti menyanyi, bukan, tapi melantunkan ayat dengan cara yang paling baik yang dia bisa, ya. Falaysa minna, maka tidak termasuk dari golongan kami. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad jayyid, ya, dua sanadnya jayyid, ya, dengan bisnadaini jayyidaini, ya. Dan juga hadis Sa'd bin Waqqas di dalam sanadnya ada ikhtilaf tapi la yadur, ikhtilaf yang tidak berarti, ya. Artinya, intinya apa? Kalau kita membaca Al-Quran, maka bacalah dengan suara yang terbaik yang kita miliki. Lantunkan dengan lantunan suara yang terbaik yang kita miliki. Jangan asal-asalan, ya. Jangan asal-asalan. Atau jangan juga malas-malasan. Pokoknya intinya bersemangat, penuh kekhusyuan, tawadhu, ya, mengharap ridha Allah dan seterusnya. Maksimal, ya. Qala jumhur ulama, makna lam yataghanna lam yuhsin, ya, sautahu. Berkata para ulama menafsirkan hadisnya Nabi lam yataghanna ini artinya lam yuhsin, ya, tidak memperbaguskan. Orang mengaji, orang membaca Al-Quran dan tidak memperbaguskan suaranya, padahal dia mampu untuk membaguskannya, ya. Tapi kalau suara kita memang sudah false, itu sudah berarti bukan itu. Tapi ada orang suaranya bagus, tapi ketika membaca Al-Quran dia malas-malasan, dan ketika menyanyi dia semangat sekali, itu salah itu, ya. Ketika menyanyi semangat, dia porsir, dia punya suara menyanyi, tapi ketika mengaji, ya, seperti orang yang tidak ada semangat. Itu maksudnya dari hadis ini. Orang yang tidak memperbaguskan suaranya ketika membaca Al-Quran, padahal kalau membaca yang lain dia bagus suaranya, nah itu kata Nabi SAW, laisa minna, ya, waliyadzubillahi min dzalik.
Artinya jadi yang pertama yang kita baca dengan suara terbaik itu ya Al-Quran. Ya, Al-Quran. Kita baca dengan suara yang terbaik yang kita punya. Ya. Kalau yang lain-lain itu bisa, tidak usah maksimal, tidak apa-apa. Ya. Tidak jago menyanyi, tidak apa-apa. Ya. Tapi jangan tidak jago baca Quran. Ya. Kalau sekarang terbalik, menyanyi jago, baca Quran tidak bisa. Ya, itu salah. Ya. Terbalik. Seharusnya kalau kita punya suara yang bagus, pertama-tama kita gunakan untuk baca Quran dulu. Ya. Nah, kalau baca Qurannya bagus sekali, nah, baru boleh yang lain-lain. Ya. Tapi kalau orang sudah baca Qurannya dan bagus, biasanya semangat untuk yang lain itu akan hilang. Ya. Nah, itu sudah apa namanya? Sudah jalannya itu. Ya. Orang yang mengajinya bagus, ya, biasanya yang lain dia tidak tertarik. Ya. Dia sudah tidak tertarik. Karena dia sudah cukup dengan bacaan Al-Quran. Nah, karena sudah jadi darah daging dalam dirinya. Yang lain ya tidak perlu lagi. Tidak tahu juga tidak apa-apa. Ya, tidak bisa juga tidak apa-apa. Yang penting ketika baca Quran bisa melantunkan bacaan dengan seindah mungkin. Kemudian itu makna hadisnya, ya. Lam yataghanna bimakna lam yuhsin. Ya. Wa hadithul Bara radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil 'isya'i bit-tini waz-zaitun. Fama sami'tu ahadan ahsana sautan minhu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ya. Hadis Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dalam salat Isya dengan At-Tin wa Zaitun, surah At-Tin. Maka kata Bara, fama sami'tu ahadan ahsana sautan minhu. Maka saya tidak pernah mendengar seorang pun yang lebih indah suaranya dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Nabi itu termasuk orang yang suaranya indah ketika membaca Al-Quran. Ya. Karena beliau juga diberikan suara yang indah. Ya. Di samping diberikan kalimat yang jawami'ul kalim, nah, beliau juga diberikan suara yang indah. Dan ini salah satu hadis menunjukkan bahwa suara Nabi juga suara indah. Ya. Karena orang yang tahu keindahan suara orang lain karena dia punya suara indah juga. Ya, ya kan? Kalau orang yang jelek suaranya, baru dengar orang dibilang bagus kenapa suara? Ya. Dari mana nggak tahu kita punya suara bagus? Ya, padahal ente suara tidak bagus. Ya. Jadi orang yang bagus suaranya baru dia bisa menilai ini orang bagus suaranya. Ya, sama seperti orang musabaqah itu. Rata-rata dewan hakim itu kan suaranya bagus. Karena suara mereka bagus, jadi mereka bisa menjadi penilai. Kalau kita yang suaranya pas-pasan, tidak bisa menilai orang, karena tidak bisa, ya, tidak mungkin dan tidak masuk akal. Jadi Nabi SAW mengetahui mana suara orang yang bagus karena beliau juga bagus suaranya. Ya. Karena Bara bin Azib mengatakan sami'tu ahadan ahsana sautan. Saya tidak pernah mendengar seorang pun membaca surah At-Tin dengan suara sebagus suara Nabi SAW. Masya Allah. Ya. Dan hadis yang lain yang memberikan isyarat tentang bagusnya suara Nabi, hadis tahajud itu, hadis salat lail yang 3 surah itu. Saking bagusnya suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat juga bertahan di situ. Walaupun panjang. Nanti mereka sadar sudah mau habis itu Al-Baqarah, baru mereka sadar. Ya kan? Di hadisnya kan begitu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Baqarah. Ketika sudah dekat-dekat akhir, saya menyangka beliau akan ruku. Artinya dari awal sampai akhir, nanti akhir baru dia sadar. Sudah selesai ternyata ini surah Al-Baqarah. Karena saking senangnya mereka mendengarkan suara Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membaca Al-Quran. Nah, hadis riwayat Bukhari Muslim. Wa qala ulama rahimahullah taala fa yustahabbu tahsinus sauti bil qiraati wa tartibuha ma lam yakhruj an haddil qiraah bit tamtid.
fa in afrata hatta zada harfan au akhfahu fahuwa haram. Tapi perlu diingat, ya, memperindah suara, kata para ulama kita, tahsinus saut ma lam yakhruj an haddil qiraah, ya, bitamtid, ya. Itu diistihbabkan selama tidak keluar dari kaidah-kaidah bacaan. Ya, ini perlu diketahui juga. Ya. Boleh memperindah, bahkan diistihbabkan, disunahkan kita memperindah suara ketika baca Al-Quran, tapi ada batasannya. Batasannya adalah at-tamtid fa in afrata. Ya. Kalau dia berlebihan, ya. Berlebihan dari apa? Zada harfan misalnya, dia menambah huruf atau menghilangkan huruf, ya, memanjangkan dengan sepanjang-panjangnya melebihi kaidah, nah, itu sudah tidak dibenarkan. Maka beliau mengatakan fahuwa haram, bahkan hukumnya haram. Kata Imam Nawawi ini, ya. Jadi kalau mempanjangkan melebihi dari panjangnya, atau menghilangkan sampai menghilangkan huruf, atau menambah huruf, maka haram. Wa amal qira'atu bil alhan faqad qala Syafi'i rahimahullah fi mawadhi' akrahuha. Ya. Nah, ini yang perlu digarisbawahi juga. Sedangkan qira'ah dengan alhan, ya, dengan lahan. Lahan itu apa artinya? Dengan lagu itu. Ya, lagu-lagu. Berkata Imam Syafi'i fi mawadhi', dalam di beberapa tempat, artinya beliau sering mengucapkan atau sering mengungkapkan akrahuha, wa qala fi mawadhi' la akrahuha. Ya, tentang alhan ini Imam Syafi'i punya pendapat. Terkadang beliau mengatakan saya tidak suka, terkadang beliau mengatakan saya suka. Ya. Qala ashabuna laisat ala qaulaini bal fihi tafsil. Artinya akrahuha dan la akrahuha itu artinya apa? Berkata para imam, murid-murid Imam Syafi'i, laisat ala qaulain. Artinya bukan dua pendapat, tapi ada perinciannya. Apa perinciannya? In afrata fit tamtiti fajawazal hadda fahuwa alladhi karihahu, wa in lam yujawiz fahuwa alladhi lam yakrahu. Ya. Jadi makna perkataan Imam Syafi'i, terkadang beliau mengatakan akrah, terkadang beliau mengatakan la akrah. Kata para murid-murid beliau, penjelasannya atau maksud dari perkataan imam adalah kalau ada beliau mendengar orang membaca Al-Quran dengan lahan yang tidak berlebihan, beliau mengatakan itu tidak apa-apa. Tapi kalau ada orang membaca Al-Quran dengan lahan yang berlebihan, ya, dengan lagu yang berlebihan, ya, tamtid, ya, berlebihan, ifrat, maka itu yang tidak beliau sukai. Ya, jadi artinya ketika kita melagukan Al-Quran juga harus apa? Harus ada batasan-batasannya. Ya. Wa qala Qadil Qudah Al-Mawardi fi Kitabil Hawi al-qira'atu bil alhani al-mawdu'ah in akhrajat lafdhal Qur'ani an sighatihi bi idkhali harakatin fihi aw ikhraji harakatin minhu aw qasri mamdudin aw maddi maqsurin aw tamtitin yakhullu bihi ba'd al-lafz wa yaltabisul ma'na fa huwa haram yufassaqu bihi al-qari wa ya'thamu bihi al-mustami' li'annahu adila bihi an nahjihi al-qawim ila al-i'wijaj wallahu ta'ala yaqul qur'anan arabiyyan ghayra dhi 'iwajin qala wa illam yukhrijuhu al-lahnu an lafdhihi wa qira'ati 'ala tartilihi kana mubahan li'annahu zada bi alhanihi fi tahsinihi. Hadza kalamu aqda al-qudah. Ya. Berkata Qadil Qudah Al-Imam Al-Mawardi dalam kitab beliau Al-Hawi, beliau mengatakan, ya, qiraah dengan lahan, ya, qiraah dengan lagu-lagu yang diciptakan itu atau yang dikarang itu,
apabila dia mengeluarkan Al-Quran dari lafadznya, dari sighahnya, dengan menambah harokat atau mengurangi harokat, ya, memendekkan yang panjang, memanjangkan yang pendek, ya, atau tamtid, ya, yakhullu bihi, atau lantunan yang membuat khalal, ya, membuat khalal dalam bacaan, ya, secara lafaz, kemudian secara makna juga yaltabis, merubah makna atau membuat maknanya tidak jelas, ya, maka ini hukumnya haram. Yufassaqu bihil qari wa ya'thamu bihil mustami'. Pembacanya bisa dihukumi fasik dan mendengarkannya juga bisa berdosa. Waliyadzubillah. Ya. Kenapa? Li'annahu 'adila bihi an-nahjil qawim. Karena dia menyimpang dari jalan yang qawim. Ya. Dari metode yang qawim, metode yang lurus, yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menuju al-i'wijaj. Al-i'wijaj itu artinya hal-hal yang bengkok. Sebagaimana Allah berfirman, Qur'anan Arabiyan ghaira dhi iwaj. Ya, Quran ini berbahasa Arab ghaira dhi iwaj. Tidak mengandung hal-hal yang bengkok. Ya, termasuk lantunan suara juga tidak boleh bengkok-bengkok. Ini lantunannya tidak boleh ifrat. Ya. Dan apabila tidak mengeluarkannya dari lafaz qiraahnya sesuai dengan tartilnya, maka hukumnya mubah. Ya, karena dengan lagu itu bisa menambah keindahan suara. Ini kata beliau. Jadi melagukan Al-Quran tidak boleh berlebihan. Ada batasan-batasannya. Ya. Nah ini apalagi kalau sudah sampai makam puji, ya. Mentang-mentang suaranya panjang, dia kasih panjang sekali. Ya. Ada orang begitu, banyak. Apalagi ditambah dengan ketawa dan seterusnya. Tambah tertawa, tambah macam-macam. Nah ini sudah mencapai derajat yang tidak dibenarkan, yang tidak dibolehkan. Wa hadzal qismul awal min al-qira'ah bil alhan al-muharramah ma'siyatun ubtuliya biha ba'dul awam al-jahala wa tugham al-ghashima alladzina yaqra'una 'alal janaiz wa fi ba'dil mahafil wa hadhihi bid'atun muharramatun zahiratun ya'thamu kullu mustami'in laha kama qalahu aqdal qudah al-mawardi. Ya. Dan ini adalah bentuk pertama dari qiraah dengan lagu yang haram. Ya. Jadi ini kata Imam Nawawi adalah kemaksiatan yang ubtuliya biha ba'dul awam, yang menjadi fitnah bagi sebagian orang awam al-jahalah, orang awam yang tidak punya ilmu, ya. Yang mereka membaca Al-Quran ketika membaca di jenazah atau di acara-acara, kata beliau, hadhi bid'atun muharramatun zahiratun ya'thamu kullu mustami'in laha. Beliau mengatakan ini sebuah bid'ah yang muharramah. Pada acara-acara tertentu ada qari'nya, dan qari'nya, ya, ingin mendapatkan pujian dari orang, ya, maka dia perbagus suaranya melebihi ketentuan, tamtid, ya. Kata Imam Nawawi, bid'atun muharramah. Ya, ya'thamu kullu mustami'in laha. Nah ini orang yang mendengarkan juga ikut berdosa. Ya, jadi hati-hati, ya, mendengarkan orang yang seperti ini, malah kata Imam Nawawi bisa berdosa. Kama qalahu aqdal qudah al-mawardi. Wa ya'thamu kullu qadirin ala izalatiha au ala nahyi anha idza lam yaf'al dhalik. Wa qad
Badzaltu fiha ba'd qudrati wa arju min fadlillahil karim an yuwaffiqa li izalatihi man huwa ahlul lidzalik wa an yaj'alahu fi afiyah. Nah. Dan semua orang yang mampu untuk mencegah atau melarang kemudian tidak melarangnya, maka hukumnya mereka juga berdosa. Jadi kita mendengarkan orang baca Quran dengan lantunan suara yang meliuk-liuk, ya, atau mendayu-dayu melebihi ketentuan, kemudian kita tidak mencegah atau tidak memberitahu atau tidak tidak mengingatkan, kata Imam Nawawi malah jadi berdosa juga kita. Ya. Waliyadzubillahi min dzalik. Wa qad badzaltu fiha ba'dha qudrati. Ya. Dan saya juga sering, ya kata beliau, membazal atau berusaha untuk melarang hal tersebut. Wa arju min fadlil karim ay yuwaffiqa li izalatiha man huwa ahlun lidzalik wa an yaj'alahu fi afiyah. Dan saya meminta, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ada orang-orang yang diberikan taufik untuk bisa menghilangkan hal tersebut, ya, atau mencegah hal tersebut. Dan orang-orang yang bisa mencegah itu, kata beliau, wa an yaj'alahu fi afiyah, semoga diberikan keafiatan oleh Allah Azza wa Jalla. Qala Syafi'i fi Mukhtasar Muzani, wa yuhsinu sautahu bi ayyi wajhin kana, qala wajibun ma yaqra'u jadran wa tahzinan. Qala ahlul lughah yuqalu hadartul qira'ah idza adrajtuha wa lam tumattituha, wa yuqalu fulan yaqra'u bit tahzin idza raqqaqa sautahu. Wa qala wa qad ra'a Ibnu Abi Dawud bi isnadi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qara'a idza syamsu kuwirat yuhzinuha shibha ar-ritha. Wa fi sunani Abi Dawud qila li Ibni Abi Mulaikah ara'aita idza lam yakun hasan as-saut faqala yuhsinuhu mastata. Ya, berkata Imam Syafi'i dalam Mukhtasar Al-Muzani, dan orang membaca itu harus mentahsin sautnya bi ayyi wajhin kana, ya, dengan cara apapun. Qala wa ahabbu ma yaqra'u jadaran wa tahzina. Ya. Dan qiraah yang saya suka, kata beliau, yaqra'u jadaran wa tahzinan. Ya. Membaca dengan metode jadar dan tahzin. Apa itu jadar dan tahzin? Berkata ahlul lughah, hadartul qiraah idza adrajtuha wa lam tumattituha. Hadarta al-qira'ah idza adrajtaha wa lam tumattitha. Ya. Mengadraj, ya. Idrajul qira'ah, melantunkan bacaan, tapi tidak ditamtid, ya, tidak didayu-dayukan, ya, yang secara berlebihan. Sedangkan tahzin artinya, apanya tahzin? Idza raqqaqa sautahu. Orang baca dengan tahzin apabila dia mentarkik dia punya saut. Mentarkik itu seperti orang membaca dengan nada ritha. Ya, nada ritha itu artinya nada kesedihan. Ya. Dan disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Dawud dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika Abi Hurairah membaca idza syamsu kuwirat yuhzinuha shibha ritha. Beliau membacanya dengan mentahzin. Mentahzin seperti orang membaca ritha. Ritha itu syair yang berisi tentang mengenang orang yang punya jasa, ya, ini namanya Rithaul Andalus, ya, misalnya itu mengenang masa-masa indah di Andalus, ya, seperti orang kehilangan, ya, namanya tahzin, membaca dengan tahzin. Dan dalam Sunan Abu Dawud berkata, disebutkan kepada Ibnu Abi Mulaikah,
ara'aita idza lam yakun hasanus saut? Bagaimana pendapatmu kalau orang yang mengaji itu dia memang suaranya tidak bagus? Hanya memang suaranya begitu. Apa kata beliau? Yuhsinuhu mastata. Walaupun dia suaranya tidak bagus, tapi dia upayakan semaksimal mungkin. Supaya ketika membaca Al-Quran, kedengaran bagus. Dan bagus itu ukurannya apa? Bagus itu ukurannya makhrajnya pas, panjang pendeknya pas. Ini tartil, tartilnya pas. Itu ukuran bagus, fasih. Tidak membaca ghain dengan kha itu, yang baru tidak fasih. Khairil maghdu, ghairil maghdu jadi khairil maghdubi alaihi. Khairil maghdu, ada orang baca ghain dengan kha. Itu jelas. Walaupun menurut dia saya sudah usahakan itu. Tapi kalau sudah usaha, maaf, dia sudah usaha sebaik mungkin tapi sudah begitu, apa mau bilang apa? Lama. Itu kata para ulama kita tentang mentahsin shaut. Jadi sunnah untuk memperindah suara ketika baca Al-Quran, tapi juga ada batasan-batasannya. Ini perlu kita pelajari atau perlu kita ketahui. Jadi tidak semua suara lagu membaca Al-Quran yang indah itu tidak semua benar, tapi tidak semua juga salah. Jadi kapan dia benar? Kalau dia sesuai dengan kaidah-kaidahnya, tidak menambah, tidak mengurangi. Apalagi tidak dibuat-buat. Nah, kalau sudah dikasih tepuk tangan dia tambah buat-buat, berarti sudah terlewat, sudah diharamkan. Nah, ini kaidah-kaidah dan aturan-aturan atau batasan-batasan ketika kita memperindah suara untuk membaca Al-Quran. Baik, insyaallah kita lanjutkan pekan depan tentang adab selanjutnya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.